Pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan suatu kerangka pemikiran atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui proses pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Teori belajar tidak hanya membahas hasil dari belajar, tetapi juga menekankan pada proses bagaimana belajar itu terjadi di dalam diri seseorang. Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara sadar dan berlangsung terus-menerus. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, maupun sikap. Misalnya, seseorang yang awalnya tidak memahami suatu materi pelajaran setelah dipelajari menjadi mengerti. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses belajar. Para ahli pendidikan mengembangkan berbagai teori belajar karena mereka menyadari bahwa proses belajar setiap individu tidaklah sama. Ada yang lebih cepat memahami melalui pengamatan, ada yang melalui pengalaman langsung, dan ada pula yang membutuhkan penjelasan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, teori belajar hadir untuk membantu menjelaskan perbedaan tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, teori belajar juga sangat penting bagi guru dan siswa. Bagi guru, teori belajar dapat dijadikan sebagai dasar dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Sedangkan bagi siswa, pemahaman tentang teori belajar dapat membantu mereka menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Dalam pandangan behaviorisme, proses mental yang terjadi dalam pikiran seseorang tidak terlalu diperhatikan karena dianggap tidak dapat diamati secara langsung. Oleh sebab itu, teori ini lebih menekankan pada hal-hal yang tampak seperti tindakan atau perilaku nyata. Contoh sederhana dari teori ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa yang mendapatkan pujian atau nilai tinggi dari guru karena rajin belajar dan merasa senang dan termotivasi untuk terus belajar. Sebaliknya, jika siswa mendapatkan hukuman atau teguran, maka ia akan cenderung menghindari perilaku yang dianggap salah. Konsep penting dalam teori behaviorisme adalah adanya penguatan atau reinforcement. Penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif berupa pemberian hadiah atau pujian, sedangkan penguatan negatif berupa penghilangan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam penerapannya di kelas, teori behaviorisme sering dalam bentuk latihan seperti pemberian tugas, kuis, serta sistem penghargaan dalam kelas, dan kelebihan dari teori ini adalah mudah diterapkan dan hasilnya dapat terlihat secara langsung, namun kelemahannya adalah kurang memperhatikan aspek berpikir dan perasaan siswa, sehingga terkadang pembelajaran menjadi kurang bermakna. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori kognitivisme. Tokoh-tokohnya antara lain yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut teori ini, belajar adalah proses aktif di mana individu membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa, tetapi harus dibangun oleh siswa itu sendiri. Dalam proses ini, pengalaman memiliki peran yang sangat penting. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, maka semakin luas pula pengetahuan yang dapat dibangun. Sebagai contoh, siswa yang melakukan praktikum di laboratorium akan lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Hal ini karena mereka mengalami langsung proses belajar tersebut. Dalam teori konstruktivisme, siswa berperan sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Mereka didorong untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan arahan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai pendamping dalam proses belajar. Metode yang sering digunakan dalam teori ini antara lain pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, eksperimen, dan studi kasus. Kelebihan teori konstruktivisme adalah membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, aktif, dan tidak mudah dilupakan. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama serta kesiapan dari guru dan siswa. Teori humanisme. Teori humanisme merupakan teori belajar yang menekankan pada aspek kemanusiaan,
seperti perasaan, motivasi, dan potensi diri. Tokoh utama dalam teori ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Menurut teori humanisme, tujuan utama belajar adalah untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Belajar tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada perkembangan emosional dan sosial. Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan dapat belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya, seperti rasa aman dan nyaman, telah terpenuhi. Contohnya, siswa yang merasa dihargai dan didukung oleh lingkungan sekolah akan lebih percaya diri dan termotivasi dalam belajar. Sebaliknya, siswa yang merasa tertekan akan sulit untuk berkonsentrasi. Dalam teori ini, guru berperan sebagai motivator dan pembimbing yang menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Guru harus mampu memahami kebutuhan dan karakteristik setiap siswa. Metode pembelajaran yang sesuai antara lain pembelajaran yang bersifat personal, pemberian motivasi, serta kegiatan yang mendorong pengembangan diri. Kelebihan teori ini adalah mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa. Namun, kelemahannya adalah sulit diterapkan secara maksimal dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Kesimpulan, berdasarkan seluruh pembahasan mengenai teori belajar dalam proses belajar, dapat dipahami bahwa belajar merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek dalam diri manusia. Belajar tidak hanya sekedar menerima informasi atau menghafal materi, tetapi merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap, baik dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun cara berpikir seseorang. Teori-teori belajar yang telah dibahas yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami bagaimana proses belajar itu berlangsung. Behaviorisme menekankan bahwa belajar ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Kognitivisme melihat belajar sebagai proses mental yang melibatkan aktivitas berpikir, memahami, dan mengolah informasi. Konstruktivisme menegaskan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman. Sedangkan humanisme menekankan pentingnya aspek emosional, motivasi, dan pengembangan potensi diri dalam proses belajar. Pada akhirnya, tujuan utama dari proses belajar bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir, membentuk sikap, serta memaksimalkan potensi diri setiap individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori belajar menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.